Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 21032001. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen mutu kelas manajemen mutu produk kelas 7A yang tentang materi ISO. Nah, apa sih ISO 9001 itu? ISO 9001 itu adalah salah satu petunjuk atau ketentuan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu di dalam organisasi. Nah, selain ISO 9001, banyak ciri-ciri ISO lainnya seperti ISO 9000 yang artinya itu dasar-dasar dan penjelasan istilah. Yang adapun ISO 9001 yang artinya itu pasal-pasal mengenai petunjuk atau ketentuan, dan ISO 9004 yaitu petunjuk untuk meningkatkan berkesinambungan bagi organisasi. Nah, petunjuk untuk menguji diri atau self assessment ini menggunakan 5 tingkat skor kematangan untuk sistem manajemen mutu. Nah, di sini yang kita bahas adalah ISO 9001-2015. Mempermudahkan penerapan untuk seluruh industri, terbuka untuk seluruh industri. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaat yang didapat dari penerapan ISO 9001-2015 yaitu adanya kemampuan menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi yang berlaku. Nah, yang kedua ini memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan bagi pelanggan. Untuk yang ketiga, menangani resiko dan peluang terkait dengan konteks dan sasarannya. Nah, yang keempat ini memiliki kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian pada persyaratan SMM atau sistem manajemen mutu khusus. Yang terakhir ini pengakuan dari pihak ketiga untuk promosi. Nah, tadi ada dikatakan ada pihak yang berkepentingan dengan sistem manajemen mutu. Jadi di dalam organisasi atau company, pihak yang berkepentingan itu ialah seperti pelanggan, staf pegawai, regulator, supplier, manajemen itu sendiri, dan pemegang saham. Ini untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam sistem manajemen mutu. Nah, keuntungan bagi pegawai apa ya? Bukankah akan malah menambah beban pekerjaan gitu? Nah, kendala dari penerapan sistem manajemen mutu yang menjadi dasar dari pertanyaan di atas. Jadi, yang pertama yang menjadi kendala dari sistem manajemen mutu ialah kurangnya komitmen dan kesadaran, kurangnya pemahaman, beban pekerjaan yang terlalu tinggi, kurang koordinasi, kurang konsisten, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi kendala ini perlu adanya training, induction, sosialisasi, dan lain-lainnya. Nah, ini semua tentunya dimulai dari komitmen. Nah, apakah mutu itu? Mutu itu adalah istilah klasik dari tingkatan terbaik.
Istilah untuk pemakaian adalah sesuai dari kegunaan atau sering kita dengar dengan mencapai kepuasan pelanggan. Jadi definisi dari ISO 9001/2015 adalah tingkat di mana seperangkat karakteristik melekat memenuhi seperangkat persyaratan atau pelanggan dari pihak yang berkepentingan. Nah, pasti selalu muncul pertanyaan nih yang seperti apakah barang murah selalu berkualitas rendah? Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan contoh. Jadi tidak semua barang murah selalu berkualitas rendah. Misalnya suatu perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu, maka produk yang dihasilkan bisa juga berkualitas. Nah, untuk contohnya itu seperti air minum di dalam kemasan dibanding dengan yang lain seperti minum yang mengandung atau berjenis bir. Air minum kemasan seperti Aqua itu jauh lebih murah. Nah, apakah kualitasnya rendah? Jawabannya tidak. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan ISO 9001/2015 lebih mengutamakan mutu yang baik dan berkualitas tinggi. Berarti barang murah berkualitas tidak selalu berkualitas rendah. Bisa saja dia memiliki kualitas yang berkualitas baik. Dapat disimpulkan tidak semua produk yang murah tidak berkualitas dan sebaliknya. Nah, apakah sistem manajemen mutu itu? Untuk sistem ini yang kita ketahui itu seperti seperangkat elemen yang saling terkait dan saling berinteraksi. Nah, untuk manajemennya itu sendiri yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Sistem manajemen yaitu sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran untuk mencapai sasaran tersebut. Makanya istilahnya adalah sistem manajemen mutu. Sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang berkenaan dengan mutu. Apakah sistem manajemen pelayanan dalam perusahaan? Nah, banyak. Misalnya ada sistem manajemen mutu tentang alat, sistem manajemen mutu tentang HACCP, sistem manajemen tentang anti Haberly atau 3001. ISO 9001/2015 mempunyai 3 pendekatan. Yang pertama modelnya PDCA, kemudian dia berpikir berbasis risiko, kemudian pendekatannya adalah pendekatan proses. Nah, apa sih itu proses? Proses di sini itu seperti input, yang artinya itu instruksi, informasi, material. Nah, juga ada kontrol dalam menghasilkan input, yaitu seperti spesifikasi, standar, struktur, umpan balik, dan sebagainya. Nah, untuk mekanismenya itu sumber daya, peralatan, dan sebagainya. Nah, di sini akan keluar output. Output ini berupa apa sih? Ya, output ini berupa barang atau jasa, laporan, report, dan lain-lain. Aktivitas yang memberikan nilai tambahan terhadap input tadi.
Nah, bisnis proses ISO 9001-2015 ada scale seperti tentang persyaratan customer. Persyaratan customer ini berarti ada organisasi dan konteks. Untuk planning dan kemudian ada kebutuhan dan ekspektasi dari pihak ketiga yang mempengaruhi dari planning. Nah, planning ini maka kemudian akan disupport berupa pelaksanaan dan operasional. Nah, kemudian setelah itu dievaluasi angka. Nah, angka di sini adalah langsung dalam ISO 9001-2015. Planning tadi asual operasional, kemudian disupport pada kasual 7 dan operation pada kasual 8, kemudian akan diimprovement, evaluation kasual 9 dan ada improvement atau perbaikan pada kasual 10. Nah, di sini akan berulang seperti ini. Nah, di sini juga diperlukan leadership untuk melakukan dengan cara PDCA ini, quality system manajemen. Nah, di sini ada juga produk dan service output. Yang dari tadi inilah hasil dari quality management system, kemudian juga berupa kepuasan pelanggan. Ini semua adalah model proses melalui pendekatan PDCA. Bisnis proses ISO 9001-2015 ini persyaratan contoh lain dari skemanya. Realization produk, ada output kepuasan pelanggan, ada pengukuran manajemen dan result manajemen. Untuk memahami organisasi dan konteksnya, nah, jika memahami organisasi dan konteksnya, ada topik yang pertama yang harus diingatkan adalah yang harus didiskusikannya itu perubahan apa yang harus mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan sistem manajemen mutu. Nah, jadi organisasi harus memahami isu internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan dan arah strategi dan mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang dituju dari sistem manajemen mutu. Dan kemudian organisasi harus memantau dan meninjau informasi mengenai isu internal dan eksternal tersebut. Nah, apa sih isu internal dan eksternal atau positif dan negatif? Nah, untuk eksternalnya itu sendiri seperti legal, teknologi, kompetitif, sosial, dan ekonomi. Yang untuk internalnya itu ada value norma, budaya, dan kinerja perusahaan. Untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, ini bisa berupa stakeholder, yang artinya itu lingkaran dari ekosistem. Dari stakeholder ada media, investor, kemudian direktur, pegawai, customer, regulasi, asosiasi, expert, dan random, general public, kompetitif, strategi partner, community, organisasi, dan sebagainya. Karena dampak atau potensi dampak pada kemampuan organisasi
untuk mampu menyediakan produk dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Maka organisasi harus menentukan, memantau, dan meninjau informasi tentang pihak berkepentingan yang relevan dengan SMM dan persyaratan dari pihak berkepentingan tersebut yang relevan dengan SMM. Nah, untuk yang ketiga ini menentukan ruang lingkup SMM. Apa saja untuk menentukan ruang lingkupnya? Yang pertama, terdokumentasi, mempertimbangkan isu internal dan eksternal, pihak berkepentingan, produk dan jasa, menjelaskan produk dan jasa dalam cakupan SMM. Yang keempat ini ada proses sistem manajemen, yang dimana mengetahui proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan penerapannya, menetapkan urutan dan interaksi proses-proses ini, menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan, memastikan operasi maupun kendali proses-proses ini efektif. Yang terakhir, memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan memantau proses-proses ini. Memantau, mengukur di mana bisa diterapkan dan menganalisa proses-proses dan implementasi menerapkan tindakan yang diperoleh untuk mencapai hasil yang direncanakan dan peningkatan berlanjut dari proses-proses ini. Maka semua persyaratan ISO akan terkelompokkan dengan seragam atau daftar isi utamanya akan sama. Itu internal, adalah isu yang berasal dari internal perusahaan yang dapat mempengaruhi proses bisnis perusahaan apabila tidak dievaluasi. Contohnya itu seperti visi misi, sasaran, dan arah strategis. Isu eksternal adalah isu yang berasal dari eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi proses bisnis perusahaan apabila tidak dievaluasi. Contoh hukum sosial, politik, dan peraturan langsung 4 konteks organisasi. Klausul ini mengharuskan organisasi untuk menentukan masalah dan persyaratan yang dapat berdampak pada perencanaan sistem manajemen. Tidak ada persyaratan untuk melampaui pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen. Organisasi harus menetapkan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan dan arah strategis dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu eksternal dan internal. Yang selanjutnya ini ada kebutuhan dan harapan pihak terkait organisasi. Harus menentukan pihak yang berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu organisasi. Sekarang harus mempertimbangkan semua item yang dapat mempengaruhi kinerja SDM, termasuk eksternal, internal, budaya, sosial, ekonomi, teknologi, dan faktor hukum. Menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Organisasi harus menetapkan batas-batas dan penerapan sistem manajemen mutu.
untuk menetapkan ruang lingkupnya. Ketika menentukan ruang lingkup, organisasi harus mempertimbangkan isu-isu eksternal dan internal, persyaratan pihak yang berkepentingan terkait, produk dan layanan organisasi harus menerapkan semua persyaratan standar internasional ini jika berlaku dalam ruang lingkupnya yang ditentukan dalam sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu organisasi harus menerapkan dan memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya sesuai dengan persyaratan standar internasional ini sejauh diperlukan organisasi. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen. Fokus pada pelanggan, manajemen puncak harus memperagakan kepemimpinan dan komitmen untuk fokus pada pelanggan dengan memastikan bahwa persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku telah ditetapkan, dipahami dan dipenuhi secara konsisten. Risiko dan peluang yang dapat berakibat pada pelayanan dan produk serta kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan telah ditetapkan. Fokus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan selalu dipelihara dan dijaga. Untuk yang selanjutnya ini ada kebijakan memiliki dua bagian, yaitu penetapan kebijakan mutu. Manajemen puncak harus menerapkan dan memelihara kebijakan mutu seperti visi misi, tujuan dan konteks organisasi, kerangka kerja dan sasaran, komitmen untuk memenuhi persyaratan SMM, komitmen untuk menetapkan keberlanjutan, menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai tujuan mengenai mutu, komitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu. Nah, selanjutnya ini mengkomunikasikan kebijakan mutu tersedia dan terpelihara sebagai informasi terdokumentasi, dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan, dapat diakses oleh pihak berkepentingan, menjelaskan konsekuensi tidak mematuhi kebijakan mutu, tersedia untuk semua pemangku kepentingan. Yang keenam ini ada planning. Perencanaan adalah proses mengkonseptualisasikan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yaitu ini adalah aktivitas pertama dan terpenting untuk setiap proyek tugas baru yang ingin diselesaikan. Perencanaan melibatkan pemikiran tentang risiko yang mungkin terjadi di masa depan dan mengatasinya melalui langkah-langkah pengendalian yang memadai. Nah, yang ketujuh ini perencanaan, merencanakan perubahan pada ISO 9001 2015 mensyaratkan bahwa bila dianggap perlu untuk merubah sistem manajemen mutu, maka perubahan harus dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam perencanaan
Perubahan organisasi harus mempertimbangkan tujuan perubahan dan implikasi. Potensialnya integrasi sistem manajemen mutu dalam arti harus tetap terjaga. Misalnya, perubahan suatu aturan tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Yang selanjutnya, pendukung. Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu. Yang selanjutnya ini ada operasional. Untuk operasional ini ada perencanaan dan pengendalian operasional. Organisasi harus merencanakan, menetapkan, dan mengendalikan proses yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyediakan produk dan layanan untuk melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam klausul 6. Dengan menentukan persyaratan bagi produk dan jasa, menetapkan kriteria proses dan sumber keterimaan produk dan jasa, menetapkan sumber daya, penerapan kendali proses sesuai dengan kriteria, menentukan, memeliharakan, dan menyimpan informasi terdokumentasi. Nah, yang selanjutnya ini yang ke-9 ada monitoring, pengukuran, analisis, dan evaluasi. Organisasi harus menetapkan apa yang perlu dipantau dan diukur, metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi yang diperlukan untuk memastikan hasil yang sah. Ketika pemantauan dan pengukuran harus dilakukan ketika hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisa dan dievaluasi. Organisasi harus mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti hasil evaluasi. Yang selanjutnya itu ada kepuasan pelanggan. Organisasi harus memantau persepsi pelanggan sejauh mana tingkat kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi oleh organisasi. Juga harus menetapkan metode untuk memperoleh pemantauan dan meninjau informasi. Kepuasan pelanggan harus dievaluasi sebagai penilaian kinerja secara internal dan pengendalian feedback persepsi pelanggan sebagai upaya perbaikan. Contohnya itu monitoring persepsi pelanggan dapat meliputi survei pelanggan, yaitu seperti Fitri, pelanggan saat produk dan layanan, sampai ke pelanggan rapat dengan pelanggan, market share analisis, dan klaim garansi. Nah, untuk evaluasi dan analisis, organisasi harus menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang timbul dari pemantauan dan pengukuran yang cepat. Hasil analisis akan digunakan untuk mengevaluasi 1. Kesesuaian produk dan layanan, 2. Tingkat kepuasan pelanggan, 3. Kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, 4. Jika perencanaan telah dilaksanakan secara efektivitas, 5. Efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko,
dan peluang. 6. Kinerja penyedia eksternal. 7. Kebutuhan untuk perbaikan sistem manajemen mutu. Metode untuk menganalisis data dapat menggunakan teknik statistik. Nah, untuk audit internal, organisasi harus melaksanakan audit internal dalam kurun waktu tertentu yang terencana guna memastikan bahwa SMM telah berjalan dengan baik, yaitu di internal dilakukan oleh personil yang kompeten. Hasil program audit digunakan sebagai masukan untuk tinjauan manajemen telah diterapkan dan dipelihara secara efektif. Yang selanjutnya itu ada peningkatan berkelanjutan. Organisasi harus terus-menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit analisa, tindakan korektif, pencegahan, dan tinjauan manajemen. Nah, sekian dari video yang saya paparkan tentang materi ISO. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Apalagi kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan dan pokoknya ada yang salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Dan saksikan video saya selanjutnya tentang materi HACCP. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.